Makanya itu saya bilang itu. Saya tuh kok dari dulu mau sekolah yo gratisan, saya naik pangkat jabatan yo ya sudah banyu milih aja, ngalir aja. Ini sampai punya tahun politik tanya, Krisnanda gimana itu? Enggak, saya nggak pernah ada. Bahkan saya bilang mohon maaf kalau saya apatis. Yo biasa kalau saya loyal loh. Sama Ainyu saja loyal loh. Saat kantor saya dobrak-abrik boleh, apa nggak loyal? Nah maksud saya begini, kita harus membangun percaya diri, punya karakter, supaya kita tidak diombang-ambingkan. Maka harus apa ya? Kalau bahasa Jawa, mohon maaf lagi nih, munjuling apa brojoling akrab. Ketika dicari itu nonjol, kalau dikeluarkan itu cepat ya keluar itu. Jadi kita ini jangan landai-landai, jangan biasa-biasa. Jadilah luar biasa. Maka sekolah di dalam diri saya selalu mengajarkan. Ada tidak hanya diajarkan apa, bagaimana, mengapa, tapi menjadi siapa. Mohon maaf lagi. Kata Jack Ma, pernah dengar toh? Ya. Kalau kamu belum kaya dan terkenal, kata-kata mutiaramu bagaikan kentut. Tapi kalau kamu kaya dan terkenal, maka kentutmu menginspirasi. Loh, gila toh. Benar. Dulu Prof ini Akpol apa AFI? Akabri. Kalau Akpol kan akademi kepolisian, tapi saya lebih cocok AFI, akademi filosofis. Oh saya ya sudah asal kok ya sekolah gitu biar kelihatan keren. Buku sebulan berapa yang dibaca? Lupa saya sekarang. Baca buku ya mahal, yang saya baca ya di medsos itu saya dengerin. Kayak didongengi toh. Saya mau belajar Bourdieu bisa, Kafka bisa, mau belajar tentang Pram bisa, membaca tentang para pakar-pakar yang lain bisa. Ya apa aja. Polisi harus baca buku nggak? Tahu nggak? Orang yang tidak pernah membaca itu pasti juga cupet. Nah, apa tuh bahasa Indonesia cupet? Cupet tuh tidak nyambung, kurang sesendok. Maka membaca. Kalau nggak baca, dengerin. Dengerin aja. Dengerin ya? Diulang-ulang. Misalnya acara ini penting, ada. Yang kedua, saya setuju apa yang dikatakan sama Prof. Stella waktu di KKND. Masih ingat? Iya. Di kelas di Universitas Harvard, satu kelas yang tidak boleh dilewati. Kelas apa? Menulis. Karena nulis itu mikir. Maka belajar berpikir, menjadi pembelajar. Orang yang nggak pernah baca udah pasti nggak bisa nulis. Oh ya iyalah, kalau ditanyai mereka itu Pram aja nulis, itu baca. Haji Agus Salim, Haji Adamal itu sekolah apa? Tapi baca. Bung Karno sekarang baca. Kalau kita nggak pernah baca, nggak pernah, lemah. Tapi banyak polisi yang membaca? Sangat. Karena apa? Ya mereka mungkin kurang mempublikasikan ya. Publikasi itu penting. Contoh begini, kita ini kan harus mendialogkan kepada publik, produk-produk kita. Kalau tidak menulis, mohon maaf terus nih acara mohon maaf ya. Karena kalau tidak menulis, setelah mati itu hanya dikenang 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Setelah itu jadi pupuk, dah. Kan ada ini Prof, ada kata-kata tulisan itu mengendap, ucapan itu menguap. Verba volan, scripta manen. Jadi kata-kata itu lebih gampang menguap, sedangkan menulis itu lebih permanen. Mengendap, permanen. Jadi tulislah buku, kalaupun tidak ada yang mau menerbitkan, terbitkan sendiri. Iya. Kalau nggak ada yang baca sendiri. Dan bagaimana menumbuhkan teman-teman Polri supaya ada keinginan untuk belajar, membaca, sehingga melihat suasana, melihat situasi itu lebih kaya gitu. Tidak penindakan, tidak segala macam. Kata filsuf Gellner begini, segala sesuatu karena dimengerti. Untuk mengerti dengan cara membaca. Belajar apa saja, tidak harus di kelas, tidak harus di ruangan. Di mana saja, dengan siapa saja, kapan saja bisa. Apalagi sekarang enak sekali sambil tiduran, dengerin, bisa. Maka harus mencintai. Prof, ada yang bilang teman-teman Polri ini kurang menghayati arti melayani, melindungi dan mengayomi. Bagaimana Prof melihatnya? Nek wong Jawa kuwi ngomong lali. Lali kuwi edan kuwi ra kelingan. Lali jiwa lupa pada hakikatnya.
maka harus selalu eling lan waspada, selalu ingat dan waspada. Kalau seorang ditempatkan di daerah menjadi Kapolda, itu apakah ada pembekalan sebelumnya? Nah, sebetulnya saya tanya, Mas Gaib jadi wartawan udah lama, apakah ada pembekalan untuk wawancara ke sini? Ya kita ada pelatihan segala macam. Nah, udah liwat, ngelatih lagi ya kesuwen ya. Udah sekolah udah ada. Hati nurani. Profesor Sajabta mengatakan, polisi itu bekerja dengan O2H, otak, otot, dan hati nurani. Menjadilah pembelajar. Berusahalah selalu baik dengan gaya kita masing-masing, tidak perlu harus kembar. Prof, ada istilah yang terus menghantui kita, termasuk mungkin teman-teman polisi. Hanya ada 2 polisi yang baik, 1 hugeng, 2 polisi tidur. Apakah reformasi? Patung polisi. Patung polisi. Polisi tidur ya polisi boleh. tidur Ah, sih. iya. Nanti bilang lagi polisi tidur aja bikin masalah, apalagi yang bangun. Nah, Ya enggak apa-apa ya, namanya joke kok. Jangan iya, baperan. bukan. Tapi kan Biasa-biasa jok-jok aja. ini kan tapi terus mewarnai kita. Ya Apakah enggak nanti apa-apa, cuman joke kok nggak boleh. Wong sekarang namanya calon tuh kalau ngomong dibalik-balik malah laku keras kok. Iya juga sih. Iya, tuh, ngapain baperan? Yang penting kita nih happy-happy, fun-fun aja. Ini demokrasi loh ya. Nanti kalau bentar-bentar marah, bentar-bentar tersinggung, itu koyo katok gampang suwek itu loh. Untuk dodok suwek, untuk berdiri suwek. Gitu. Ya celananya kuat. Mau untuk jungkir-jungkir pun nggak sobek. Hati kita juga sama. Jangan gampang terluka dan jangan gampang melukai. Ini kalau polisi begini semua. Waduh, nanti kupluan semua. Aduh, mungkin kapan terakhir ketemu Pak Kapolri? Ya, berapa hari yang lalu. Udah disampaikan apa yang udah? Ya, beliau saya nggak usah menyampaikan, kan timnya banyak pasti tahu. Oh, ya. Ketemu Pak Prabowo? Emang saya siapa? Kali ketemu. Dan Pak Prabowo jarang loh mungkin ketemu sama polisi yang pinter kayak begini. Nah, orang Jawa toh. Iya. Orang pinter itu apa? Dukun. Nah. Tapi kadang Pak emang orang pinter di negeri ini suka nggak kelihatan. Nah, iya karena dia gaib-gaib gitu sebentar. Suka dibenamkan gitu, jadi nggak kelihatan. Biasa aja. Ya. Saya yakin kalau Pak Prabowo ngobrol sama beliau 30 menit nih jadi nih. Oke, Prof, ini obrolan yang ringan tapi ternyata udah 1 jam loh. Wah, Iya. atau karena kita setengah gaib, setengah nada. Maksudnya setengah gaib, setengah krisnada gitu, Iya. bukan yang lain. Tapi gitu. kan kita harus percaya sama yang gaib, Prof. Ya iya. Saya tanya kalau nggak percaya, jiwanya di mana? Ya, nggak bisa jawab toh, itu gaib. Iya. Iya toh? Betul, Ya, betul. toh. Gaibnya di mana? Di nama saya. Lah gitu. Itu gampang. Kalau saya nggak bisa nyebutkan. Oke, sebelum kita tutup saya mau bacain 1 quote nih. Oh ya, ini saya ulangi ya. Ini ada buku judulnya Ayat-ayat Pemolisian. Ada 5 seri itu. Ada 5 seri, sudah ada di website ya, Prof? Iya. Ada di website, klik aja linknya ada. Tapi kalau ada yang mau cetak juga boleh, Gramedia atau siapa dipersilakan. Ini ada 1 quote yang menurut saya ini harus saya bacain sebagai penutup diskusi kita hari ini. Rendah hati adalah jalan Tuhan. Rendah hati cara terbaik mengalahkan setan. Rendah hati jiwanya bahagia karena penuh rasa syukur. Rendah hati mendengar suara hati dan melihat dengan mata hati. Jadi kalau teman-teman polisi yang ada di lapangan, yang ada di jalan raya, yang ada di Bareskrim, yang ada di Polda, dimanapun, kalau punya sifat rendah hati, berarti udah punya sifat yang baik, karena itu adalah jalan Tuhan. Prof. Krisnanda juga menambahkan 1 kalimat tentang rendah hati, yaitu menguatkan jiwa dan menjadikannya bijaksana. Semoga polisi Indonesia terus bijaksana dan memberikan kekuatan bagi masyarakat Indonesia. Prof, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Luar biasa obrolan kita hari ini. Saya tidak menyangka, saya pikir saya akan dikasih pasal-pasal. Ternyata saya dikasih ayat-ayat filosofi tentang kepolisian. Terima Karena kasih. pertanyaannya juga untuk tentang ayat-ayat tadi. Semoga terus menginspirasi. Kita tunggu hasil dari Prof dan teman-teman dalam melakukan transformasi dan akselerasi di Polri. Pangestunipun. Terima kasih, Prof. Luar biasa.
Bye-bye semua, kembali di Bikin Terang.